Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimatul Hikmah. Di sini saya akan memaparkan materi dari makalah yang sudah saya buat yang berjudul Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kebidanan, yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Mutu Pelayanan Kesehatan. Dosen pengampu yaitu Dr. Liza, MM, MPDL, CHT. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan yang mampu dicapai berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. Bab 2. Pembahasan, yaitu pengertian. Standar Operating Procedure atau SOP atau sistem tata kerja merupakan perangkat yang memandu setiap individu dan unit kerja di dalam institusi untuk melaksanakan aktivitasnya secara konsisten dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional institusi berjalan dengan lancar. Syarat standar. Ada beberapa syarat standar, diantaranya adalah yang pertama, bersifat jelas, yang kedua, masuk akal, yang ketiga, mudah dimengerti, yang keempat, dapat dicapai, yang kelima, absah, yang keenam, meyakinkan, yang ketujuh, mantap, spesifik, dan eksplisit. Manfaat standar operating procedure atau SOP, yaitu yang pertama, sebagai dokumen referensi, yang kedua sebagai panduan standar, yang ketiga sebagai pedoman, yang keempat untuk menjamin konsistensi dan keandalan, yang kelima untuk menjamin efektivitas dan efisiensi, yang keenam untuk menjaga tingkat kinerja setiap unit, yang ketujuh untuk meminimalkan resiko kesalahan, yang kedelapan menghindari terjadinya one man show, yang kesembilan yaitu memastikan setiap aktivitas kerja dilaksanakan sesuai standar keselamatan dan kesehatan. Yang ke-10 sebagai referensi, yang ke-11 sebagai acuan untuk memecahkan masalah, yang ke-12 sebagai perangkat untuk melindungi tenaga kerja, yang ke-13 sebagai acuan atau dasar hukum untuk mengambil tindakan saat terjadi kecurangan. Yang ke-18 yaitu digunakan untuk bahan pelatihan pada saat ada pekerja baru. Yang ke-15 yaitu sebagai acuan atau referensi dalam menyusun job description dan indikator kinerja. Yang ke-16 yaitu sebagai acuan untuk melakukan tindakan korektif dan tindakan pencegahan. Yang ke-17 yaitu sebagai acuan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen terpadu dalam institusi. Dan yang ke-18 sebagai acuan manajemen institusi untuk menjelaskan kepada pihak eksternal. Tujuan standar operating procedure atau SOP, yaitu penggunaan SOP dalam institusi bertujuan untuk memastikan institusi beroperasi secara konsisten, efektif, efisien, sistematis, dan terkelola dengan baik untuk menghasilkan produk dan jasa yang dimiliki mutu konsisten dengan standar yang telah ditetapkan. Menyusun SOP. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Tahap ini ditunjukkan untuk memahami kebutuhan penyusunan atau pengembangan SOP dan menentukan tindakan yang diperlukan oleh unit kerja. Yang kedua yaitu tahap pembentukan organisasi tim. Tahap ini ditunjukkan untuk menetapkan orang atau tim dari unit kerja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tindakan yang telah ditentukan dalam tahap persiapan. Yang ketiga yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini ditunjukkan untuk menyusun dan menetapkan strategi, rencana, metodologi, dan program kerja yang akan digunakan dalam tim pelaksana. Yang keempat yaitu tahap penyusun. Tahap ini ditunjukkan untuk menyusun SOP sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip dalam menyusun standar operating procedure atau SOP. Yang pertama yaitu SOP dinyatakan secara tertulis dan disusun secara lengkap serta sistematis. Yang kedua, SOP dikomunikasikan secara sistematis. Yang ketiga, SOP harus sesuai dengan kebijakan institusi.
Yang keempat, SOP harus mencerminkan hierarki dalam institusi. Yang kelima, SOP harus dapat mendorong pelaksanaan rangkaian aktivitas institusi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang keenam, SOP harus memiliki mekanisme untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan. Yang ketujuh, SOP harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan kondisi terkini atau kebutuhan institusi. Bab 3. Kesimpulan. Mutu pelayanan kebidanan merupakan upaya memberikan pelayanan yang memenuhi harapan serta standar profesi guna meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan SOP menjamin bahwa setiap langkah dalam pelayanan dilakukan secara tepat sesuai standar profesi dan regulasi yang berlaku. Dengan SOP, resiko kesalahan dapat diminimalkan dan kualitas pelayanan dapat dikontrol serta dipertahankan secara berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.